Isman, Isman! Kenapa sih cari istri juga kayak begini? Masya Allah! Teriak aja teriak sampai mulut lo doer sekalian. Ngomong apa barusan? Ngomong apa? Tampar kamu ya? Tampar! 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 Kalau berani gue pukul pakai centong. Mbak Lucy! Aduh, Mbak Lucy ini ada apaan sih? Kok berantem terus sama ibuku? Ya udah tahu ibu udah tua, jangan diladenin terus dong! Saya nggak suka sama orang tua yang jahat. Siapa yang jahat? Siapa lagi kalau bukan ibu kalian? Heh, jangan banyak lu, ya Bu. Biar kamu istri Isman langsung gak takut. Saya kok nggak takut sama kamu. Udah bu, udah bu. Udah kita masuk aja bu. Ayo bu, kesini bu. Nanti aku bilangin sama Mas Isman. Apa kamu? Apa? Lihat aja, nanti gue bakalan aduin si Lucy itu sama Mas Isman. Alah, percuma aja. Mana si Isman percaya kalau otak istrinya tuh kayak setan? Emang tuh Mas Isman, padahal waktu si nenek lampir itu pacaran sama Mas Isman kan, dia tuh baik banget sama kita bertiga. Iya, sekarang lihat, jadi cewek rombeng, gak tahu adat, mana tukang tepu lagi. Siap sayang, jaga ya, jaga ya. Ha! Waduh, jago nih anak bapak nih. Ayo sekali lagi, ayo sini. Hop. Siap lagi ya. Tuh, 2, 3. Hop. Aduh, nah, maaf ya nah. Ayo sini main bareng. Ya, yuk sayang, yuk kita main bertiga kan jadinya, yuk. Enggak ah. Ragil, Tante mau ngomong sama Bapak Ragil ya. Bentar aja. Bolanya. Ada apa sih? Bentar ya sayang ya. Kamu nih ada apa sih, Nah? Hah? Serius banget? Ada masalah di sekolah ya? Ini bukan masalah di sekolah, Mas. Ini masalah di rumah kita. Ada apa lagi sih? Hah? Terus terang aja, Mas. Mbak Lucy tuh kurang ajar sama ibu. Kurang ajar. Mbak Lucy lagi, Mbak Lucy lagi. Mas kan sudah bilang sama kamu, sama istri, sama ibu. Mbak Lucy itu memang orangnya seperti itu. Ya kalau lagi kesel-kesel sedikit nggak apa-apa dong. Semut juga kalau lagi kesel berantem juga sama semut yang lain. Itu mah biasa. Ih, gini nih Mas, nggak pernah tahu kelakuannya dia. Dia lagi. Dia itu kakak ipar kamu. Kamu harus panggil dia Mbak Lucy. Dia keluarga kita juga loh. Gak boleh manggil dia gitu. Kalau dia emang ngerasa bagian dari keluarga kita, dia nggak semestinya kurang ajar sama ibu, Mas. Ada apa lagi sih? Hah? Jangan coba-coba nyari persoalan ya. Dia tuh bentak-bentak ibu, sambil ngancem ibu mau pukulin pakai centong nasi. Apa itu nggak namanya kurang ajar, Mas? Lus, kamu tuh jangan terus ngelawan, ribut saja sama ibu, jangan ya. Istri sama Isna itu nggak senang kalau kamu terus ngelawan ibu. Mas,
Kan aku udah bilang, Mas itu jangan terlalu percaya sama Isti sama Isna. Mereka itu nggak tahu apa-apa, Mas. Kalau mereka nggak tahu apa-apa, buktinya Isna itu ngaduin masalah ini sama saya. Tahu deh. Dari awal kita pacaran juga aku udah ngerasa kalau Isti sama Isna itu kayaknya nggak terlalu suka deh sama aku. Mungkin karena dia kalah cantik kali sama aku. Iya, siapa bilang kamu cantik? Awas kamu nenek tua, awas kamu. Pulang sekolah, bukannya pulang malah main, gimana sih? Ayo pulang dulu. Entar nih, lagi main. Ya mainnya entar nih, panas nih siang-siang begini. Sorean dikit kenapa mainnya? Ya nenek. Udah, pulang. Tuh mainan kemana lagi tuh? Sini mainannya lagi. Jangan dimainin mulu. Ntar rusak dimarahin mamanya loh. Pulang sekolah bukannya pada pulang malah main. Udah sana pulang. Ayo pulang. Nenek jahat. Mama. Ini anak berani ngelawan nenek. Nenek cubit nih ya. Aduh, nenek jahat. Apaan nenek jahat? Biarin aja nih. Nenek simpen nih di gudang biar kamu gak bisa main lagi. Ayo pulang sekarang. Cepetan ayo. Ayo masuk yuk. Main mulu kerjaannya. Kenapa kamu sayang? Hah? Nenek. Tadi teman-teman Ragil kesini terus diusir sama nenek. Kamu lawan aja nenek-nenek pikun dan jahat itu sayang. Ragil nggak suka sama nenek. Ntar kalau ada nenek, kamu gak usah takut. Mama tampar nenek. Anak jangan dibiarin aja diurus dong. Kalau emang belum bisa ngurus anak, gak usah kawin. Kok nenek marahin mama sih? Gak usah dipikirin sayang, namanya juga orang sinting. Pokoknya lain kali kamu harus hati-hati ya sayang sama nenek-nenek gelondong itu. Dia kan hantu. Hah? Hantu? Lagi lihat aja badannya kayak gitu. Hantu kan badannya kayak gitu. Hi serem. Bu, gimana kalau kita undang Mbak Amna ke rumah? Amna? Iya bu, Mbak Amna. Masa ibu lupa sih? Amna siapa? Mbak Amna yang mantan pacarnya Mas Isman waktu SMA dulu, yang mukanya agak-agak bule. Iya ibu ingat. Kenapa? Ngapain kalian undang dia ke sini? Memangnya kalian berdua pernah ketemu dia? Pernah. Orang ternyata rumahnya dia itu deket sama sekolahnya kita. Tadi siang aja ketemu deket sekolah. Terus dia sekarang kerja apa? Dia buka warung kecil-kecilan bu di rumahnya. Mbak Amna juga sekarang udah punya anak. Anaknya baru sebesar Ragil lah, tapi anaknya perempuan. Suaminya kerja apa? Nggak tahu. Tadi sih Mbak Amna cerita kalau dia itu baru cerai dari suaminya. Dia aja baru sebulan tinggal di sini. Tadinya sih tinggal di Bandung. Ini kesempatan kita buat misahin Mas Isman sama si Lucy itu bu. Maksudnya? Gini loh Bu, kita komporin Mbak Amna buat ngerebut Mas Isman dari si Lucy. Yes. Bu, gimana bu? Mantep kan? Isti Isna, coba dengar ibu ya. Apa itu nggak terlalu berbahaya buat Isman? Buat rumah tangganya? Ibunya payah nih, nggak asik. Bilang aja ibu sayang sama Lucy. Bukannya begitu. Udah yuk. Mbak, kita jadi nggak ke rumah Mbak Amna? Ibu nggak ngedukung. Mbak, dengerin dulu dong. Kalau ibu emang nggak setuju, ya udah kita aja. Si Lucy tuh jangan dibiarin tambah parah di rumah kita. Ayo dong, kita ke rumah Mbak Amna. Iya juga ya. Ayo deh, pusing gua sama si Lucy. Ada orangnya nggak ya? Pasti adalah, warungnya aja buka. Mbak Amna. Duduk yuk. Kalian berdua apa kabarnya? Baik. Oya mana Mbak? Oya lagi di rumah neneknya. Kalian mau minum apa? Mbak bikinin ice ya?
Boleh juga tuh, seger kayaknya. Mama Oya beli es. Bentar ya, sebentar ya. Mbak Amna, kapan main ke rumah lagi? Iya mbak, kita kan kangen, pengen ngobrol-ngobrol kayak dulu lagi. Sekarang kan keadaannya sudah berubah. Berubah kenapa? Mbak Ana kan sekarang udah nggak seperti dulu lagi. Terus Isman juga sekarang udah punya istri sama anak. Tapi mbak, Mas Isman tuh nggak bahagia sama istrinya. Dia menderita banget mbak. Waalaikumsalam. Oh, kalian udah pulang? Mas Isman. Dari siapa? Mas, Ya? siapa yang kirim salam sama kamu? Nggak tahu tuh, Isti. Siapa yang kirim salam buat Mas Isman? Emangnya Mas Isman gak punya teman lain apa? Kamu tuh jangan nyari-nyari masalah ya sama saya. Jawab pertanyaan saya. Siapa juga yang bikin masalah? Jangan asal nuduh sembarangan deh. Ada apa sih? Tanya aja sama adik kamu yang resek itu. Isti, siapa yang kirim salam? Mbak Amna. Kamu ternyata bilang aku main gila ya? Hah? Kamu itu kompak ya ternyata sama adik kamu? Hah? Saya kenapa sih? Duh, rambut saya sakit nih. Bunuh kamu, Mas. Ku bunuh kamu. Hah? Ya, sabar sayang, sabar. Saya nggak mungkin lah macem-macem sayang. Saya nggak macem-macem. Sekarang jelasin sama aku siapa itu Amna? Siapa? Siapa ya Amna ya? Siapa? Iya. Siapa? Iya. Aduh, gimana saya mau ngejelasin kalau rambut saya dijambak-jambak seperti itu? Aduh. Sakit. Iya. Dia. Aduh, teman SMA sayang, bekas teman SMA. Temen SMA? Hah? Temen SMA? Dasar kamu buaya darat! Ragil, sayang, yuk mam yuk. Sayang, kunci motornya mana? Gak usah pakai motor. Loh, Mentang-mentang posisi kamu di kantor udah mulai bagus, pakai motor udah mulai belagu ya. Ya, Gil. Gil. Lucy. Astagfirullahaladzim. Terus, kamu jangan bikin-bikin masalah dong. Memang saya ini apa? Kok kamu sampai punya pikiran seperti itu sih? Alah, gak usah pura-pura deh mas. Emang dasar otak mas aja yang kotor. Ragil, makan dulu ya sayang. Yuk. Yuk Ragil. Lucy, istighfar dong, istighfar. Hah? Kamu nih gimana sih? Masa nggak ngertiin aku? Saya ini sayang sama kamu, cinta sama kamu, sama Ragil. Saya nggak punya pikiran yang macam-macam. Mas tuh kalau nggak ngantor berisik ya. Ya sudah, mana? Mana kuncinya? Kamu sembunyi di mana sih? Kunci serepnya juga nggak ada. Tahu ah. Wah, rumah ini banyak berubah ya? Iya, alhamdulillah sekarang Mas Isman kerjanya udah bagus. Malah nanti kakek mau dapat mobil dari perusahaan. Tunggu bentar ya. Mbak tunggu bentar ya. Bu, ada Mbak Amna di depan. Hah? Mana? Ibu kenapa sih? Aduh, ngapain sih tuh Amna kesini? Nanti kalau ketahuan Lucy gimana? Bisa ribut ya sama Isman. Apa urusannya sama Mbak Lucy? Amna, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Isman. Apa kabar kamu?
Alhamdulillah baik. Nggak kerja, Mas? Iya, kebetulan lagi di rumah. Kamu dari mana? Mas! Pikir kamu. Dasar perempuan nggak bener. Kamu tuh datang ke sini mau ngerusak rumah tanggaku ya? Lucy. Diem ah. Maaf, saya datang ke sini diajak Isna dan Isti. Saya nggak ada maksud apa-apa. Bohong. Nggak mungkin kamu nggak punya maksud apa-apa kalau kamu nggak mau ganggu suami saya. Apaan sih? Dasar nggak punya sopan santun. Lucy, jangan begitu dong. Nggak enak, itu kan tamu. Masuk kamu ke dalam, Mas. Masuk! Kamu ini apa-apaan sih? Masuk! 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 Pulang aja ya. Jangan dong Mbak Amna. Nanti Mbak kesini lagi. Mbak pulang ya. Mbak Amna. Amna, tunggu Amna. Maaf ya, Ibu malu dengan semua ini, Nak. Nggak apa-apa kok, Bu. Saya maklum. Mbak Amna, maaf ya. Gitu tuh kelakuan istrinya Mas Isman. Mbak Amna jangan kapok kesini lagi ya. Enggak kok. Insya Allah nanti Mbak datang lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Buyung! Abang! Los, sini masuk. Ini, abang. Tutup dulu bang, lukanya bang ngeri. Alah, cengeng banget sih. Tumben kamu kesini. Ada apa, Los? Aku lagi sebal sama orang bang. Terus, orangnya mau diapain? Lucy minta abang kerjain tuh orang. Dia itu mantan pacarnya Mas Isman waktu masih di SMA. Terus, tadi perempuan gak bener itu datang bang ke rumah. Nih, yang bawa si Isti sama Isna. Kayaknya sengaja deh, perempuan itu mau menghancurkan rumah tanggaku. Punya duit sejuta gak? Abang tuh perhitungan banget sih sama adik sendiri. Nih, aku cuma punya uang 200.000 buat minum-minum. Aku gak punya duit lagi bang. Awas, perempuan belit. Tapi bang, abang jangan lupa ya, kerjain juga tuh si Isti sama si Isna. Karena mereka juga biang keroknya. Sorry. Kalau urusan adik-adik iparmu, itu urusan pribadi kamu lah. Aku nggak enak sama si Isman. Yang aku urus, perempuan sainganmu itu aja, ya? Ya udah. Ma, Ya, Bu. kamu itu nggak bisa membiarkan Lucy seperti itu. Kasihan Ragil. Nanti dia bisa ketularan sifat ibunya. Sudahlah, Bu. Kan tidak ada masalah sama Lucy, ya kan? Lucy itu baik loh, Bu. Dia tidak pernah menjelek-jelekan ibu di depan saya. Emangnya dulu Isman ketemu dengan Lucy gimana? Dulu itu Lucy kerjanya di perusahaan asuransi. Itu loh, yang suka nawar-nawarin polis asuransi ke rumah-rumah. Oh, Gak tahu kenapa tuh Mas Isman bisa kepincut sama Lucy. Tapi pas sudah kawin, baru ketahuan belangnya. Tahu-taunya si Lucy pernah kerja lama di diskotik. astagfirullahaladzim. Tandanya perempuan nggak bener dong. Kayaknya sih gitu deh. Soalnya kalau orang bener gak bakalan kurang ajar sama ibu. Mbak Amna tahu nggak? Tahu-taunya abangnya Lucy juga preman. Itu juga baru ketahuan belakangan ini. Keluarga kita tuh sial banget deh dapet si Lucy. Ya, mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya. Gimana mau baik-baik aja? Wong bibit, bebet sama bobotnya aja bobrok. Coba aja dulu Mas Isman kawinnya sama Mbak Amna. Mama, oh ya, beli dong. Iya, sini. Sebentar ya. Gimana kabarnya sih itu? Situ siapa? Lihat aja, belajar tuh pacaran mulu. Anak-anak ini harus aku beri pelajaran. Tapi gimana ya caranya? Menantu kurang ajar. Lama-lama dia bisa menghancurkan hubungan aku dengan anakku. Aku harus selalu waspada sama dia.
nyiapin nanti malam ke Star kan? Iya, tunggu aja nanti malam ya. Ntar aku calling. Bener ya, telepon jangan lupa ya. Oke. Dah. Lana! Hai! Ya ampun. Thank you. Kamu kemana aja sih? Biasa deh, Lan. Aku lagi sibuk sama rumah tangga. Aduh, yang udah jadi ibu rumah tangga sibuknya. Ada apa nih tumben? Aku ada perlu mau minta tolong sama kamu. Minta tolong. Kamu perlu duit. Ya udah kamu masuk aja lagi ke Star. Di sana uangnya banyak loh. Kalau masalah duit, aku tuh berhamburan deh. Gini, Lan, aku mau minta tolong soal lain. Soal apa? Aku tuh punya adik ipar 2. Tapi mereka belagu-belagu banget. Terus kamu mau mereka bagaimana? Aku minta kamu jerumusin mereka. Gampang. Sip, tangkep. Thank you. Kamu siapa ya? Kamu Amna kan? Iya, betul. Saya Amna. Kamu siapa? Kamu nggak tahu siapa aku ya? Tidak, saya tidak tahu. Dari mana kamu bisa masuk ke rumah saya? Itu tandanya kalau aku adalah orang yang berkuasa. Maksudnya? Hati-hati ya. Kalau kamu berani ganggu rumah tangganya Lucy, aku nggak segan-segan ngarungin kamu. Ingat itu. Ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Sayang, Dea, kamu jangan nangis ya. Sayang, jangan nangis ya. Kenapa mesti saya, Bu, yang diserang sama laki-laki sangar itu? Saya takut. Oh ya, jadi stres, Bu. Memalukan. Maaf ya, Amna. Ibu yakin yang datang ke rumah kamu itu pasti abangnya Lucy. Lucy itu selalu memanfaatkan bajingan itu untuk kepentingannya. Kurang ajar. Dia pasti sangat cemburu sama kamu, Amna. Tapi kenapa mesti cemburu sama saya, Bu? Saya kan tidak mengganggu rumah tangga mereka. Apa karena mentang-mentang saya ini janda? Ya Allah, Bu. Saya ini bukan wanita penggoda. Apa ada Lucy, Bu, di rumah? Saya ingin bicara sama dia. Sebaiknya jangan. Biar nanti masalah ini ibu yang menyelesaikan sama dia. Ya. Lagian sekarang juga dia nggak ada di rumah. Nggak tahu deh. Kemana tuh orang layap. Biasanya dia kalau keluar rumah nggak pernah pamit. Halo? Iya, saya belum dapetin pemeran sinetron yang mau kita garap itu. Susah banget soalnya nyari yang peran seperti itu. Iya, pokoknya saya janji segera. Iya. Oke, terima kasih. Kayaknya mereka berhasil masuk ke perangkapku. Susah juga ya cari pemain sinetron remaja. Lagi nyari casting ya, Mbak? Iya. Kita boleh ikutan casting nggak, Mbak? Iya, Mbak. Siapa tuh kepilih? Emangnya kalian mau main sinetron? Aduh, kebenaran sekali. Soalnya saya lagi cari 2 pemain remaja. Mukanya cocok seperti kalian. Kalian beneran mau? Ya udah, kalau kalian mau, kalian jam 15 saya tunggu ya di Jalan Gagak nomor 13. Bagaimana? Bisa. Kalian dandannya cantik ya? Iya. Boleh.
Ya udah nanti di sana ada yang ngetes kalian, ya? Oke. Oh iya. Oke, jangan lupa ya, saya tunggu ya. Iya, iya. Yuk, bye. Makasih ya, Mbak. Makasih ya. Yes. Main sinetron. Kamu tuh pilih. Yes. Gimana? Udah, pokoknya sip. Di rumahku nanti akan ada pesta besar. Tapi benar kan mereka masih perawan? Aduh, ntar coba deh. Kamu coba aja sendiri, Lan. Yuk. Ampun, Pak, jangan sakitin saya, Pak. Pak, jangan sakitin. Jangan, saya mau jangan. Mau kemana kamu, Neng Belis? Udah lari-larinya. Memang perlu pemanasan seperti ini. Boleh juga sih. Iya. Jangan, saya mau jangan. Ayo, saya senang sama kamu. Lumayan. Ngobrol 2 perawan, dapat 15 juta. Aku harus buru-buru pergi dari sini. Mumpung mereka tidak melihat aku. Dan mereka tidak akan bisa menuntut apa-apa dari aku. Masya Allah, ini anak buah pada ngelayap kemana? Gak biasa-biasanya Isti sama Isna jam segini belum pulang. Bikin bingung orang tua aja nih semua. Isna, aku gak mau pulang, takut. Mbak Isti, kenapa sih nasib kita sesial ini? Semuanya udah hancur. Hancur, Mbak. Aku malu. Aku takut, Mbak. Kenapa sih kita bisa kejebak sama perempuan itu? Kenapa sih kita bisa bego? Terus, Isti sama Isna nggak pulang dari tadi malam. Sekarang saya mau nyari mereka dulu ya. Mas itu kan udah kerja. Kenapa sih Mas harus direpotin sama anak-anak yang memang udah gede? Kalau Ragil yang nggak pulang, baru deh Mas boleh repot. Karena Ragil masih anak-anak. Lus, mereka itu kan anak perempuan. Sampai sekarang, mereka nggak ngasih kabar mau nginep di mana, nggak telepon. Kalau terjadi apa-apa sama mereka gimana? Kan nanti saya juga yang repot, ya kan? Alah, Mas bicara seperti itu karena mereka adik-adik Mas kan? Coba, seandainya Isti dan Isna itu adik-adikku, pasti Mas nggak bakal kasih kusuk ribet kayak begitu. Iya kan, Mas? Astagfirullahaladzim, Lus. Pikiran kamu sudah nggak sehat ya? Mukamu tuh Mas yang nggak sehat. Isman, ayo dong cari adik-adik kamu. Ngapain juga sih malah kamu bertengkar sama dia? Ayo. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Iya. Kemana ya anak-anak itu? Kok pada nggak pulang? Jangan-jangan mereka ketagihan. Syukur.
Ya Allah. Mudah-mudahan itu bukan adik-adik saya, ya Allah. Tapi untuk memastikannya saya harus melihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astagfirullah. Pelan-pelan. Ke sana. Alhamdulillah, ya Allah. Ternyata bukan adik-adik hamba, ya Allah. Ya Allah, lindungilah mereka, ya Allah. Mudah-mudahan ini bukan pertanda buruk bagi Isti dan Isna, ya Allah. Was a fan. I just don't want to do some crazy shit. I seen this once it on the news a couple weeks ago that made me sick. Some dude was drunk, he drove his car for a bridge and had his girlfriend in the trunk. She was pregnant with his kid, and then the party found a date. But they didn't say his girlfriend in the trunk. She was pregnant with his kid, and then the party found a date. But they didn't say we was two. Isti, Isna, di mana kamu, Nak? Pulanglah, Nak. Bu! Ibu! Bu! Gimana man ketemu? Saya sudah cari mereka kemana-mana, Bu. Tapi saya nggak bisa menemukan mereka, Bu. Ya Allah, Man. Adek mau kemana, Man? Tolong ibu cari dia. Tolong Iya, ibu. Bu. Iya. Mereka harus ketemu, Iya, Bu. Man. Iya. Saya sudah cari mereka kemana-mana nggak ketemu, Bu. Saya sudah ke sekolahannya, tanya sama teman kelasnya. Tapi mereka nggak tahu semua, Bu. Saya ini capek, Bu. Seharian nyari mereka, Bu. Sampai nggak kerja lagi. Anakku, ya Allah. Ayo dong, Nak, kita pulang. Mbak, ngapain sih kita harus pulang? Kita mesti pulang. Kita nggak punya pilihan lain. Aku masih mikirin ibu. Kasihan ibu. Aku sayang sama ibu. Makanya kita harus pulang ya. Tapi Mbak, kita tuh udah gak suci lagi. Kita udah gak ada gunanya lagi. Mungkin benar kata kamu, kita emang udah gak berguna. Tapi buat ibu, kita masih berguna. Seenggaknya kita masih bisa nyenengin hati ibu dengan keadaan kita yang kayak gini. Tapi aku takut. Aku malu. Gimana kalau teman-teman aku sampai tahu, Mbak? Udah. Sekarang air mata udah gak ada gunanya lagi. Kita harus terima kenyataan ini ya. Tapi Mbak harus janji sama aku. Ibu atau siapapun gak boleh ada yang tahu kalau kita tuh udah gak suci lagi. Ya. Sekarang aku cari mata kamu, kita masuk rumah ya. Mbak cari Lana ya? Iya, Bu. Kemana ya, Bu? Dia sudah meninggal, Mbak. Hah? Meninggal? Iya, kecelakaan mobil. Kapan, Bu? Udah 3 hari yang lalu, Mbak. Mungkin pada waktu itu dia lagi mabuk berat. Dikuburinnya di mana ya, Bu ya? Dibawa pulang kampung, Mbak, sama saudaranya ke Sukabumi.
Mari Mbak. Ya, makasih ya Bu ya. Kurang ajar. Padahal tujuanku mau ketemu sama si Lana biar aku kebagian duit dari hasil ngejual perawan adik-adik iparku. Pasti dia ngejualinnya mahal banget sama bos-bos itu. Kurang ajar kamu Lana, kurang ajar. Kayak mati lagi. Isna, tumben kamu kesini sendirian. Isti mana? Mbak, aku boleh ngomong sesuatu nggak? Mau ngomong aja kok minta izin. Ada apa sih? Kamu mau curhat ya? Mbak, kalau orang yang diperkosa itu dosa nggak? Terus kalau dia mati nanti, dia masuk neraka nggak? Yang berdosa dan kena azab Allah itu orang yang melakukan pemerkosaan itu dong. Laki-laki seperti itu pasti nantinya masuk neraka. Oh, gitu ya Mbak? Iya dong. Kalau ada perempuan yang kena korban pemerkosaan itu, seharusnya tidak putus asa. Kan itu bukan kemauannya. Tapi kan jadi malu Mbak. Kenapa mesti malu? Justru yang malu seharusnya perempuan yang melakukan pekerjaan yang nggak benar. Seperti contohnya perempuan yang menjual dirinya sendiri untuk uang. Kan kayak gitu sekarang banyak. Mbak, sebenarnya yang diperkosa itu aku. Astagfirullahaladzim. Isna, kamu jangan main-main. Ini beneran Mbak. Aku pengen curhat sama Mbak. Aku gak kuat kalau nyimpennya sendirian. Aku sama Mbak Isti dijebak sama orang jahat. Ia nawarin kami untuk main sinetron. Malah gak taunya perawan kami malah dijual sama laki-laki tua. Astagfirullahaladzim. Mbak Amna gak boleh cerita ke siapa-siapa ya. Mbak Amna juga gak boleh cerita ke Mbak Isti kalau Mbak Amna udah tahu semua ini. Ya, insya Allah Mbak gak akan cerita ke siapa-siapa ya. Isti sama Isna kok jadi pendiam ya? Nggak lincah dan ceria lagi sejak mereka pernah menghilang waktu itu. Kenapa mereka ya? Ya Allah, ada apa dengan anak-anakku itu? Bu, ibu kok belum tidur sih? Ibu nggak bisa tidur, Man. Kenapa? Lagi mikirin apa sih, Bu? Ibu khawatir melihat keadaan Isti dan Isna. Karena semenjak mereka sempat nggak pulang dulu, sikap mereka jadi berubah. Mereka jadi suka termenung. Ya, itu sih biasa, Bu. Gak apa-apa. Anak perempuan ABG yang sudah mulai beranjak dewasa kan memang kelakuan seperti itu, Bu. Iya kan? Nanti juga normal lagi kok. Tapi ibu punya firasat lain. Sepertinya mereka sedang menyembunyikan sesuatu dari ibu.
Maksud ibu? Ibu juga nggak tahu kenapa. Dan ibu nggak mau berpikir yang enggak tentang mereka berdua. Mereka nggak sakit kan, Bu? Insya Allah mereka sehat-sehat aja. Ya itu berarti mereka baik-baik saja, Bu. Sudah nggak apa-apa, ya? Jangan capek-capek. Iya, Bu. Nah, Ibu tidur. Isna, kita nggak bisa terus-terusan kayak gini. Kita bisa gila. Iya Mbak, perasaanku sekarang ini udah mulai ngambang. Kita harus bangkit. Kita nggak boleh runtuh. Kasihan ibu. Mulai sekarang kita harus mulai menerima kenyataan ini. Tapi apa yang mesti kita lakuin? Sholat. Ya, kita harus sholat. Selama ini kita nggak pernah sholat. Kita nggak pernah menghadap Allah. Kita selalu lupa pada Allah. Dan mulai sekarang, kita harus lupain masa lalu kita ya. Kalau gitu, mulai nanti subuh kita mulai sholat ya Mbak. Ya. Dan mulai sekarang, kita harus terus menyebut nama Allah ya. Mulai sekarang kita harus berzikir. Biar kita nggak kalah sama setan. Dan biar kita Assalamualaikum. Jangan masuk, Isman. Lebih baik kamu pulang sekarang. Jangan datang ke rumah ini lagi. Maaf, Amna. Saya nggak ada niat buruk. Datang kemari nggak ada niat buruk, Amna. Cuma ada sesuatu yang mau saya tanyakan sama kamu, Nah. Tapi jangan masuk, Isman. Aku takut. Sewaktu aku pulang dari rumah kamu, gak lama kemudian abangnya Lucy datang kemari dan meneror saya. Dia kira saya akan merebut kamu dari Lucy. Kenapa kamu nggak cerita sama saya, Amna? Gak perlu, Isman. Saya sudah bilang sama ibu kamu. Dan lebih baik kamu pergi sekarang dari rumah ini. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Saya tidak mau. Saya terhina atau teraniaya karena kamu ada di sini sekarang. Ya sudah. Ya, baiklah. Cuman saya mau tanya sama kamu, Isna, tolong. Apa Isti dan Isna suka main kemari kalau pulang sekolah? Loh, kamu kenapa menangis, Amna? Aku kasihan sama adik-adik kamu, Isman. Mereka berdua menderita. Aku kasihan sama mereka berdua. Amna, memang ada apa dengan mereka? Tolong kamu cerita sama saya ya. Aku tidak bisa menceritakan pada siapapun. Aku sudah berjanji sama mereka. Aku tidak bisa mengkhianati mereka, Isman. Amna, saya kan kakak kandung mereka. Kalau terjadi sesuatu sama mereka itu kan tanggung jawab saya juga. Tolong cerita sama saya, ada apa dengan mereka? Jangan paksa aku, Isman. Aku
Aku tidak bisa mengkhianati mereka berdua. Hanya akulah satu-satunya yang mereka percaya. Dan mereka selalu cerita pada saya, Isman. Ya sudah kalau begitu, saya bisa mengerti. Saya tidak akan memaksa kamu untuk cerita tentang adik saya. Ya, maafkan saya ya. Saya sudah lancar datang kemari. Lain kali saya tidak akan pernah lagi datang kemari. Kalau gitu saya pamit ya. Assalamualaikum. Sorry, Lus. Kelamaan. Abang emang ada kabar apaan sih, Bang? Kok SMS-nya nggak jelas gitu? Ini kabar penting. Mana mungkin jelas kalau nggak ketemu kayak gini. Aku ngelihat suami kamu tadi. Hah? Di mana? Ya, di rumah janda cantik itu dong. Cuma kurang ajar. Biar aku bunuh mereka semua. Alah, ngapain kamu marah-marah kayak gitu? Udah serahin saja sama aku. Hah, beres kan? Oh ya, Lus. Suamimu tambah tajir ya. Pakai mobil gak sekarang? Mobil juga mobil kantor. Terus motornya? Ada. Oke. Motornya buat aku. Dan wanita cantik itu mati. Mau? Tapi kalau abang masuk penjara gimana? Itu udah resiko bajingan. Ngapain kamu mikirin kayak gitu? Sekarang kamu mau nggak kasih aku motor? Dan wanita cantik yang menggoda suamimu itu mampus. Mau? Boleh. Asal abang nggak melibatkan aku dalam persoalan ini. Kamu ini bodoh sekali ya. Aku ini bukan tipe saudara yang suka mencelakai saudaranya sendiri. Ngerti? Abang serius? Kapan aku dapat motor? Besok. Tapi ingat, kamu jangan bertengkar sama Isma. Dia itu mesin duit buat kamu. Kalau perempuan cantik itu musnah dari muka bumi ini, rumah tanggamu akan bahagia sampai tua. Jadi kalau Superman itu dideketin sama batu yang namanya Kryptonite, dia langsung lemes. Ngantuk. Kayak papa sekarang ngantuk sayang. Ceritanya diterusin besok ya. Iya deh. Oke? Oke. Salam Superman dulu. Ragil, Ragil kamu keluar dulu dong. Mama mau ngomong nih sama papa. Ya, Mama payah. Ragil, cepetan. Ada apa sih? Hah? Kok mau ngomong sama saya, nyuruh Ragil keluar dulu? Gini loh mas, Bang Buyung itu kepengen banget punya motor. Nah, niatnya aku mau ngasih motor kita itu buat Bang Buyung. Loh, kok dikasih sama Bang Buyung sih? Nanti kita pakai apa, Lus? Mas Isman tuh pelit banget sih sama kakak ipar sendiri. Mas kan udah jatah mobil dari kantor. Apa itu nggak cukup, Mas? Lucy, itu kan mobil dinas, mobil kantor. Kalau nanti sewaktu-waktu diambil sama kantor, kita mau pakai apa nantinya? Mas mau ngasih apa enggak? Kalau emang enggak, saya akan bilang sama Bang Buyung kalau Mas memang enggak sudi motornya dikasih sama Bang Buyung. Kok ngomongnya seperti itu sih kamu? Ya habis mau ngomong gimana lagi, emang kenyataannya kayak begitu sih. Mas mau nyuruh aku bohong, begitu? Kamu tuh kenapa sih? Selalu saja mencari masalah untuk menyulut pertengkaran. Hah? Makanya, kalau Mas nggak mau kita bertengkar terus, turutin dong apa mauku. Sudah, terserah kamu deh. Mas! Mas!
Amna, Bu. Ya Amna kenapa? Mbak Amna sama anaknya meninggal, Bu. Ini udah dijual. Keren. Bang Buyung itu lihai banget ya cara mampusin orang. Belajar dari mana dia? Bunuh orang dengan cara seperti ini. Polisi atau orang-orang sangka genteng itu jatuh karena terinjak sama kucing atau musang yang suka keluyuran di atas atap. Bang Buyung itu emang abang aku yang paling hebat. Mas, lagi mikirin apaan sih? Enggak. Aku lagi nggak mikirin apa-apa kok. Kenapa? Kamu tahu nggak, Mas? Mantan pacar kamu dan anaknya sekarang itu udah mati. Saya lagi nggak mikirin itu. Oh ya? Tapi kalau dipikirin juga nggak apa-apa kok. Toh orangnya sekarang juga udah ada di liang kubur. Lucy. Mas tuh lagi mikirin tawaran dari kantor. Apa sih? Tawaran dapat istri lagi? Mas ini lagi bicara serius loh. Iya. Sekarang cepat ngomong-ngomong. Rumah? Hah? Iya. Jadi perusahaan tempat Mas kerja itu kan mempunyai fasilitas rumah untuk tempat tinggal karyawan-karyawannya. Nah, Mas ditawarin untuk menempati salah satunya. Oh ya, Mas? Bagus dong kalau gitu. Ya udah ambil aja, ya? Oh ya? Iya. Terus kalau kamu pindah, nanti adik-adikmu gimana? Ya ini sih nggak usah kamu pikirin. Jangan khawatir, Bu. Saya akan tetap membiayai sekolah serta kebutuhan mereka sehari-hari seperti biasa, Bu. Man, Ibu punya rencana untuk segera menjual rumah ini dan membagi 3 di antara kalian. Ya, Ibu ini kan udah tua. Kalau nggak buru-buru dibagi 3, Ibu takut nanti malah jadi sengketa. Kenapa harus buru-buru sih, Bu, menjual rumah ini? Hah? Kan sayang, Bu. Kalau saya sih nggak apa-apa kalau emang Ibu punya rencana seperti itu. Ya, adik-adik sama Ibu bisa ikut saya tinggal di rumah dinas. Tapi, ya Ibu pikir-pikir dulu lah, ya? Ya, Ibu sholat dulu ya. Ya, Bu. Aku harus mempertahankan rumah ini. Dan jangan sampai si nenek sihir itu menjualnya.
Ibu, dengar-dengar rumah ini mau dijual ya? Iya, biar nggak jadi sengketa. Emangnya boleh apa? Belum mati, tapi udah bagi-bagi harta warisan. Kamu ngomong apa barusan? Ibu juga jangan sembarangan. Gitu-gitu, Mas Isman anak laki-laki dan yang paling tertua. Heh, nggak usah ngajarin ibu ya. Ibu udah ngerti tahu. Keras kepala nih nenek-nenek. Aku nggak akan tinggal diam melawan si pikun ini. Dia harus mampus sebelum rencananya kesampaian. Aku harus cari akal gimana cara basmi dia dengan aman. Enggak. Aduh abang, tolongin Lucy deh bang. Pokoknya abang minta apa aja, Lucy bakalan turutin deh bang. Jangan perintah aku untuk berbuat jahat kepada orang-orang yang ada hubungan darah dengan suami kamu. Itu pantangan buat aku. Punya abang gak ada gunanya. Sayang, kalau aku nggak ada gunanya, mana mungkin mampu sainganmu itu sampai sekarang. Makanya, abang itu kalau mau bantuin saudara jangan nanggung-nanggung, bang. Kalau ngomong hati-hati, di sini banyak orang. Bang jangan bikin Lucy kesel. Ih, kamu ini nakal ya? Ya, Lus, itu motor udah abang jual. Hah? Dijual, bang? Ya. Buat modal, abang mau coba mengadu nasib di luar negeri. Abang bosan hidup luntang-lantung di sini. Abang kok tega sih ninggalin Lucy sendirian? Alah, kamu kan sudah punya suami, punya anak. Tapi Lucy nggak mau kalau abang tinggalin. Adekku sayang, abang bosan jadi orang jahat. Abang mau hidup normal. Tapi abang mau memulainya di negeri orang. Sebenarnya semua manusia yang hidup di atas dunia ini berhati mulia. Tapi banyak yang menggoda untuk berbuat jahat dan menjadi manusia jahat. Seperti yang sudah pernah ibu katakan pada kalian, kalau nggak dari sekarang, ibu bagi rumah ini menjadi 3. Ibu khawatir nanti di antara kalian akan pecah sebagai saudara kandung, dan ibu tidak menginginkan hal itu terjadi. Aku sih terserah ibu aja. Pokoknya yang terpenting itu yang terbaik untuk kita bertiga. Iya bu, aku juga. Kalau memang ibu sudah menetapkan seperti itu, ya saya nggak bisa melarang, Bu. Man, kalau rumah ini sudah dibagi menjadi 3, berarti kan kalian nggak perlu hitung-hitungan lagi. Masing-masing sudah punya bagiannya sendiri-sendiri. Isti kalau mau kuliah, udah punya simpanan sendiri, begitu juga Isna. Iya, Bu. Saya paham kok, saya paham. Saya tidak setuju kalau rumah ini dijual. Lus, tolong ya. Ini kan urusan keluarga saya. Jadi kali ini kamu jangan ikut campur ya sayang ya. Mas tuh gimana sih? Jadi laki-laki nggak ada gunanya? Dasar laki-laki tolol. Lucy! Ibu ingat ya? Ibu, Isti, dan Isna semuanya ditanggung sama Mas Isman. Tapi Mas Isman kakak kandung saya. Mas Isman juga suami saya. Dan harta Mas Isman juga menjadi milik saya. Dan gak ada tuh yang namanya pengeluaran untuk kalian makan, sekolah tanpa sepengetahuan saya. Jadi apa maksud kamu, Lucy? Kok ibu jadi berbalik nanya sama saya? Harusnya ibu itu berterima kasih sama saya atas jasa-jasa saya selama ini sama kalian. Sekarang tinggal saya menunggu timbal balik dari kalian. Gimana sih? Keluarga nggak bener. Diajak diskusi malah pada kabur.
Bangun kamu, Mas! Jangan berbuat tidur kamu, Mas! Bangun! Tidur! Mas, ya! Bangun! Lucy, kamu apa-apaan sih? Istighfar, Lus! Kamu jangan coba-coba mainin perasaan saya ya, Mas! Mainin perasaan kamu gimana sih, Lus? Aduh sakit, Lus. Emang saya melakukan apa, Lus? Kamu sekarang udah berani yang menghina aku di depan keluarga kamu? Menghina kamu gimana sih? Memang apa aku lakukan, Lus? Lus, udah Lus sakit, Lus. Udah dong sayang, udah tenang dong sayang. Tahu rasa kamu sekarang ya, Mas? Baru punya pangkat dikit di kantor aja udah belagu. Cepat, lawan aku sekarang, lawan! Enggak sayang, enggak. Udah dong sakit, Lus. Udah dong, tenang dong. Aduh. Ya Allah. Aduh. Ya Lus, Lus. Ampun dong, Lus sakit. Lus kan malu dilihatin orang, Lus. Dengar ya, Mas. Kalau Mas tidak memberitahukan ibu Mas yang bau itu untuk tidak menjualnya malam ini juga. Lihat aja, bakar terjadi perang habis-habisan malam ini, Mas. Tapi jangan sakitin saya dulu dong, kan? Pas dulu nih sakit. Mas harus tegas sama ibu Mas sekarang juga, cepetan sekarang. Bu, tolong batalkan rencana ibu untuk menjual rumah ini ya, Bu ya. Tolong Bu, saya mohon Bu. Masya Allah, nak. Kamu kenapa? Kamu diapain sama Lucy? Makanya Bu, ibu batalin ya rencana ibu menjual rumah ini. Sebab Lucy tidak setuju dengan rencana ibu. Saya mohon Bu, tolong Bu. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Bu. Kasihan kamu, nak. Dan ibu sangka selama ini perkawinan kamu bahagia, nak. Tidurlah, nak. Tidurlah. Iya. Ya Allah. Kenapa jadi seperti ini, ya Allah? Mbak, Kenapa? ibu ngebatalin niatnya buat jual rumah ini, Mbak. Batal kenapa? Mas Isman nggak setuju. Kok bisa? Waktu itu Mas Isman bilang setuju kok. Ya, Mas Isman nggak setuju karena siapa lagi kalau bukan karena Lucy. Yaudah, nanti ke sekolah aja yuk. Kita berangkat. Dasar nenek-nenek licik. Disangkanya gue percaya apa? Dia mau ngebatalin niat untuk ngejual rumah ini. Gue tuh bisa ngerasain aura kebohongan nenek itu. Satu-satunya cara, gue harus musnahin dia. Ragil! 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 Ragil tuh. Gil. Mama ketemu, Gil. Mama ketemu. Ketemu apaan? Mama ketemu gimana caranya ngilangin setan dari dalam tubuh nenek. Kamu ingat gak, Gil? Mama itu pernah cerita kalau di dalam tubuh nenek ada setan yang jahat banget, ya kan? Nah, kita bisa bantuin nenek supaya setannya itu keluar dari dalam tubuh nenek. Jadi, nenek itu harus nyemplung ke dalam sumur karena di sumur itu sumber setannya, Gil. Jadi kalau misalkan Ragil ngeliat nenek lagi nimba, Ragil harus seruduk nenek pakai skuter ini. Oke? Kalau kelelep gimana? Justru harus sampai kelelep, sayang. Kalau nggak kelelep, nanti setan dari dalam tubuh nenek nggak keluar dong. Ntar Ragil panggilin teman-teman biar nabrakin nenek bareng-bareng.
Ragil sayang, jangan bilang siapa-siapa. Nanti kalau ketahuan setan, setannya marah, nanti setan-setan itu nyerang-nyerang nenek loh. Pokoknya Ragil harus ingat pesan mama. Kalau Ragil lagi naik otopet, terus ngeliat nenek lagi nimba, Ragil harus seruduk nenek pakai skuter ini sekenceng-kencengnya. Ya sayang ya? Anak pintar. Ragil, pinjam. Nenek itu harus nyemplung ke dalam sumur karena di sumur itu sumber setannya, Gil. Jadi kalau misalkan Ragil ngeliat nenek lagi nimba, Ragil harus seruduk nenek pakai skuter ini. Kita mau pergi kemana sih, Pak? Kan katanya Ragil mau jalan-jalan ke museum gajah, ya kan? Iya, Ma, kita mau ke museum gajah. Iya sayang, Mama sih terserah Ragil aja deh. Ragil mau kemana, kita ikutin ya Pak ya. Iya, Pak, ke museum aja deh. Emang di museum ada apa sih? Di sana tuh banyak barang-barang kuno, barang-barang yang bersejarah, sayang. Nanti di sana kamu bisa lihat barang-barang antik banyak banget, Gil. Halo, Assalamualaikum. Ada apa, Ti? Apa? Ya Allah. Ya, kakak akan segera pulang ya. Ya. Ada apa, Mas? Ibu, Lus. Ibu meninggal. Meninggal tercebur di sumur. Apa? Ibu meninggal? Pak. Ibu jangan tinggalin Isti, Bu. Bangun. Sabar Isti, tabah ya nak. Ibu kamu kecelakaan. Ini takdir dari Allah. Nggak mungkin. Ini pasti ada yang jahat sama ibu. Bertahun-tahun ibu dibayar, tapi nggak terjadi apa-apa. Ibu bangun. Ibu. Ibu. Maafkan kami ya, Bu. Sudah relakan Ibu ya. Ya, Ti ya. Sekarang aku baru benar-benar yakin kalau rumah itu memang gak akan dijual. Pokoknya rumah itu harus jadi milik Mas Isman sama aku. Dan bukan dibagi-bagi sama Isti dan si Isna. Mah, kok nenek sih yang dikuburin? Kata mama setannya yang mati. Emang begitu sayang. Kalau tubuh nenek gak kuat ngelawan setan yang ada, nenek meninggal. Tapi setannya udah pergi. Pokoknya Ragil itu jagoan mama, pahlawan mama. Karena Ragil udah ngebantuin nenek supaya masuk surga. Dan setannya pergi deh semuanya. Yes! Ragil sayang, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Ini pokoknya cuma rahasia kita berdua, oke? Tos!
Soal apa? Aduh, kok malah nanya lagi sih? Ya soal rumah ini lah, Mas. Kita ini sekarang masih dalam masa berkabung. Ibu baru meninggal 3 hari yang lalu loh. Kenapa kita harus membahas soal yang nggak penting seperti itu sih? Jangan banyak ngomong deh, Mas. Saya juga bisa kok nyampein ke mereka langsung. Denger ya kalian. Rumah ini diwariskan untuk Mas Isman dan bukan untuk kalian berdua, oke? Tapi waktu itu mendiang ibu bilang kalau rumah ini dibagi 3. Nggak ada deh itu yang namanya bagi-bagian. Ntar kalau kalian punya suami, kalian juga dapat harta benda kok. Jadi nggak usah mikirin warisan. Paham? Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Adik-adik sekalian, pengajian kita sudah selesai sampai di sini. Sekarang adik-adik sudah boleh pulang ke rumah. Tapi ingat, nggak ada yang boleh lari-lari. Ustadz nggak mau. Jalan saja pelan-pelan sambil baca basmalah, ya? Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ragil, Ragil kok masih di sini? Ragil kenapa diam saja? Ragil sedih, Pak Ustadz. Ragil sedih kenapa? Ragil masih ingat dengan almarhumah nenek Ragil. Iya. Ragil nyesal udah dorong nenek ke sumur. Masya Allah. Kenapa Ragil mendorong nenek Ragil ke dalam sumur? Ragil nggak sengaja? Mama yang suruh. Mama bilang ada setan di dalam tubuh nenek. Tapi kalau Ragil ceburin nenek ke sumur, setannya mati, nggak gangguin nenek lagi. Astagfirullahaladzim. Pak, saya rela, Pak. Kalau istri saya dihukum, ditangkap, Pak, karena perbuatan yang zalim itu, Pak. Kamu nggak salah ya, Nak, ya? Bapak sayang sama kamu. Mas, apa-apaan sih kamu, Mas? Gak boleh lihat orang senang ya? Dasar busuk! Hati kamu tuh yang busuk! Sebenarnya hati kamu yang hitam itu yang dihinggapi setan dan iblis, bukan ibu! Maluan kamu! Apa-apaan nih? Kok ada polisi? Pak Ustadz, ada apa sini? Mbak Lucy mau dibawa sama bapak-bapak ini ke kantor polisi. Mbak Lucy harus menjelaskan apa yang sebetulnya telah terjadi atas kematian mertuanya Mbak Lucy. Mari, Bu. Ikut kami ke kantor polisi. Nggak mau! Nggak mau, saya nggak mau dibawa ke kantor polisi. Emangnya saya maling? Ya. Pak, kalau dia tidak mau dibawa baik-baik, paksa saja, Pak. Saya rela, lillahi ta'ala. Istri macam kamu ini harus dihukum dengan ganjaran setimpal. Paksa aja, Pak. Nggak mau. Mana kamu? Kamu mau kemana kamu? Ayo, Pak, kejar, Pak. Aku harus lolos dari polisi-polisi itu. Ini semua bukan salahku, tapi salah dari tua itu.
Lucy, menyerahlah kamu, Lus. Kamu tidak akan disakiti, Lus. Lucy! Lus! Lucy! Mbak Lucy, keluarlah Mbak. Kalau memang Mbak Lucy nggak bersalah, kenapa Mbak Lucy harus bersembunyi dan takut seperti ini? Ayo keluar Mbak. Pak Isman. Iya Pak. Kami akan mengepung tersangka dari luar pekarangan rumah ini. Siapa tahu Bu Lucy sudah melarikan diri dari tempat ini. Baik Pak, baik Pak. Baik Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rabbi. Hamba mengharapkan keadilan-Mu, ya Allah. Keadilan-Mu dalam mengatur kehidupan hamba-Mu yang hidup di dunia yang fana ini, ya Allah. Berikanlah syafaat bagi kami, ya Allah. Karena kami selalu hidup di dalam garis kehinaan dan keniscayaan kebenaran, ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau yang maha sempurna itu, ya Allah. Berikanlah petunjuk bagi kami, ya Allah. Hamba-Mu yang tidak berdaya ini, ya Allah. Berikanlah petunjuk bagi kami, ya Allah. Mas Isman! Mas Isman! Mas Isman itu! Sini cepetan! Ada apa? Sini, Mas Isman lihat! Lucy! Masya Allah! Lus! Mas Isman lihat! Lucy! Lucy! Lus! Bangun! Panggil itu! Cepet banget! Panggil orang! Tolong! Ambil tangga! Ambil tangga! Lus!